Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, di khusus anak-anakku, ayo jabatan dari orang tua tak. Masih tahu gimana? Rugi besar ketemu Ramadan tidak jabatan dari orang tua. Oh dari amat tua sagam bapak tahu. Tena numun tulus singar penenjur waya lalu. Mana pengen kau ketuaan apa iya? Ketuaan aku pengen ketua iya. Ya, kalau ketua buta kan? Kau ngomong dong beri ketua. Mingga pun ada dorak aku beri tahu tua. Pantas kok jadi ketua. Kilang dari aja. Ya, kilang dari mana? Ibu. Coba bayangkan orang tuamu, pantaskah kita durhaka? Kecil dia pelihara ki. Belum lagi ibu tadi yang kandung ki melahirkan emak dari tapu urak-urak dapat tampulo. Langsung ke suruh dapat susu ngeno tagaran musuh. Yo, najetik kok, nabekang kok. Napabajui kok. Kau sikola nakarat kok. Bapakku setengah mati nih gue pamali susunmu. Pak bayar sigolano. Palanjano ni sigola. Lompo naik ajari sarjana berapa kuliah. Anda rima ko gaji benendo jing tarima. Ladoraga mo gue. Sana mentung tegaan mo na ladoraga ko boy. Napa ongkosi ko sanggeno na rima gaji. Anda rima ko gaji te ay jeno alea. Tena ito nalaro ko dun. Yang penting mo rangi mami bajik ko. Ano yung ongkosi ko jadi sarjana. Gaji no tena po na nusarea. Pato-ato ay ko boy. Kasar ko boy. Alalala. Kaya jadi dito mama. Makanya kau mintu beni orang lima tuanmu. Lagi nasi tau gaji anak-anak. Korek-korek lo kau. Kau balas apa sih kola tuh lima gaji. Kami tongi. Dahil, alam to minta yaman ay bapak kurung katua minta nanggap pa kuya luik mon. Nang pagkusin nang ito ngicak maya. Ah, manya ni kana mintu idaman. Ya, ini bahasa ni tu kamay yan ni ko Rocky Katuang. Tambay mami. Pero may tambay tao tiya ko sa sabo ano. Yo, apa ni? Di, kuna mintu baji. Oh, to mintu. Totoan ka din. Saya rasakan pagtungo ni anak ko. At jadi totoayan ko na, tena na gampang. Iyo, kaya tao di ngarro ka titiri di sana. Ikaw ngarro ka titiri di sana. Coba bayangkan ini. Hingga pun ikaw mamakal na, bahagia ko. Kung ito mamakal anak ko ay. Coba bayangkan ini yang masagang bapak. Jam 12 malam kau bangun menangis. Bangunlah mamamu. Namun kay mamamu tega moro ng marung-arung rampi. Bangun dia. Dia bangun bukan untuk memoro-moro ikaw. Tenang bangun naik anak-anak. Anak-anak. Dia langsung ambil kulo anak ko sayang ko. Tenang mo gaya tanan sa alam nakkan ko. Tagal di kamar ni sa Jode sih. Bayangkan ko dong. Jai na mo gaya nanle. Lagu suni gaya na. Ten mo maring karu. Bapak mo terlibat to. Pasti ni rondo. Pak, bangun kita. Ngorong kan kalau tagal ka tu gandeng. Pasti ni rondo. Pak, bangun dulu. Masuk kan? Hah? Apa? Bangun gitu ini. Acu-acu eh. Dan gua menangis nih sampai nanti jangan baik. Harus bigay aku. Nana tahu bapaknya dari labuan. Mereka ada suluk di rumah pakai keres. Suluk ni papa suluk ni orang kalau tahu mimi suluk. Tapi pipi Tommy din ringan. Bayangkan demi kawat tu aco. Ikaw hindi ano bapak tu jadi niyong bibakar eh. Sebenarnya sayang, cinta sama suaminya, taat sama suaminya, patuh sama suaminya. Tapi demi aco-aco yang menangis, maka istri yang cinta pun rela menuduh suaminya jadi kucing besar. Nampak telepon tiang nanti pantar akannya, berikan nyelompo, ya nggak tahu lau aja, mau besar. Itu pengorbanan orang tua demi membahagiakan kamu. Pertanyaannya, di saat usia tuanya orang tuamu, apa perjuanganmu membahagiakan dia? Bisakah kau juga berkorban seperti itu? Bangun tengah malam, bapak menjadi kucing segala.
demi untuk bahagiakan masa kecilmu. Saat masa tuanya orang tua, apa yang kau lakukan untuk bahagia? Adakah yang bisa membalas itu semua? Berpikirlah. Paling tidak jangan pernah katakan jangan pernah katakan jangan pernah katakan c. Imma yablughanna indal kibara ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahuma kata Allah. Kalau kalian dapat orang tuamu tua, kalian memelihara orang tuamu di masa tuanya, jangan pernah kalian katakan ceh atau fala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tapi kalau kalian perihal orang tuamu keduanya, katakanlah kepadanya perkataan yang membuat hatinya senang. Menantu, wahai menantu, jangan kau gembira orang tuanya suamimu tinggal di rumahmu untuk menjadi tukang masak dan tukang cuci. Jangan kau bilang sama suamimu, sayang, kesukaan deh kalau di sini mama tinggal, suka iya kayak palu ya sasa. Doraka kau jadi anak, sanggeto kau naik lompoloy apa paluan apa sasa. Kapan kau mau kau mau balas itu dulu pengorbanannya? Ini bisa gajus palu nih kayak mantong ngero, kau udah bisa kayak nate sampai yang ini. Apa kami palu kau nanti juga memang buat? Kami di palu makanya pada menawang sih tibon. Apa itu kau nanti sampai nguri kan? Ini karena ada usaha untuk menghalangi mama bekerja lagi untuk kita. Kalau masang gini luar-luar ikat dapat tujuan. Bilangin ya, ada lagi. Anak-anak itu sebenarnya mau punya jabatan anaknya punya matang, pemakna juga tarinting apa jangan. Sampai ini jabatan nomor 7. Lu orang itu, hati-hati dengan orang tua. Jangan main-main dengan orang tua. Keramat juga orang tua lu, keramat. Ucapan orang tua doa lu. Ya kan? Kau bahagia dengan orang tuamu, surga menantimu. Kau bikin menangis orang tuamu, neraka menantimu. Al-Qamah. Kalau kita baca sejarah Al-Qamah, siapa yang tidak kenal Al-Qamah? Sahabat Nabi yang pernah ikut berperang di medan jihad, tapi di saat akhir hidupnya susah lidahnya mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang kurang kalau Al-Qamah? Sholat 5 waktunya mantap, puasanya tak ada kalana, ikut berperang di medan jihad, tapi menjelang ajalnya susah mengucapkan la ilaha illallah. Apa kesalahan Al-Qamah? Ternyata satu kesalahan Al-Qamah, dia lupa dengan ibunya karena terlalu sibuk. Sampai menjelang ajalnya dikasih tahu lah baginda Rasul, ya Rasul, Al-Qamah sakaratul maut tapi susah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan, masih ada kau orang tuanya? Maka sahabat mengatakan, masih ada, cuma ibunya ya Rasul. Kau panggil mamanya, kau panggil ibunya. Ini karena ibunya ini sampai dia susah. Allah tidak redo namanya disebut sama Al-Qamah karena ada persoalan dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Dipanggillah mamanya, wahai ibu, anakmu Al-Qamah sakaratul maut. Mamanya pun berucap, adakah anakku bernama Al-Qamah? Saya kira tidak ada. Seandainya ada anakku namanya Al-Qamah, dia pasti datang jenguk saya. Ini karena tidak ada anakku namanya Al-Qamah, dia tidak tahu, datang jenguk. Coba, kalau mama sudah berpikir begitu, kata teman tuh, kita ingatkan aku. Karena dia untuk metodenya ketua, coba. 3 kali dipanggil terlalu ucapan yang sama, tidak ada anakku namanya Al-Qamah. Kalau ada pasti datang, anaknya jenguk. Ini tidak pernah datang, berarti tidak ada mentung anakku namanya Al-Qamah. Maka Nabi perintahkan, wahai para sahabat, kumpulkan kayu bakar, kita bakar Al-Qamah. Nah, disitulah kita bisa lihat namanya ibu, yang mulutnya bisa berucap, tapi hatinya tidak bisa berbohong. Mulutnya mengatakan, aku tak punya anak namanya Al-Qamah, tapi hatinya menjerit, anakku Al-Qamah, anakku Al-Qamah. Maka di saat dia dengar anaknya mau dibakar, maka dia pun datang di hadapan Nabi, ya Rasul, jangan bakar anakku, dia anakku, aku akui dia anakku ya Rasul. Nabi pun mengatakan, kalau begitu kau dekatilah anakmu. Saat ibunya pun tiba di dekatnya, Al-Qamah pun tersenyum sambil mengucapkan la ilaha illallah, hembusan nafas terakhir. Bayangkan, tidak jenguk saja ibunya ini, ternyata nakasamat tidak menatua. Sampai Al-Qamah susah dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya ayo minta maaf sama orang tua, anak-anakku sekalian semua yang hadir ini, nak.